Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali memulai kajian rutin bersama para asatidz di Stadion Al-Bin Abi Thalib Surabaya, yang mana seharusnya setiap Senin itu adalah diisi oleh guru kita sekalian, yaitu Ustadz Salim Ghanim hafizahullah ta'ala. Namun karena suatu uzur beliau masih safar, maka belum bisa untuk mengisi pada malam hari ini. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan mengisinya, ya, sekaligus menjadi awal, yaitu insya Allah pada setiap hari Rabu insya Allah akan diisi oleh kajian tafsir, ya, diisi oleh ana setiap hari Rabu bi'idznillah ta'ala, yang mana kita akan mengambil kitab, yaitu sebuah kitab di antara para ulama salaf dahulu, yaitu kitab tafsir yang berjudul Al-Muharrar Al-Wajiz. Al-Muharrar Al-Wajiz fi tafsiri Al-Kitabil Aziz, karya Al-Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi rahimallahu ta'ala, yang mana kita akan mengambil tafsir juz 30-nya saja, ya, mulai dari surat An-Naba, ya, sampai surat An-Nas bi'idznillah ta'ala wa taufiqih. Kenapa kita memilih kitab ini? Yang pertama, kitab ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Ibnu Atiyah ini, beliau adalah salah seorang ulama di Spanyol, Andalus. Ulama abad keempat, ya, lahir pada di awal tahun 400 dan meninggal pada tahun 500 sekian, ya. Maka kalau kita baca kitab ini, maka beliau sangat memberikan, ya, perhatian besar terhadap al-lughah, bahasa, ya. Banyak, ya, dalam sisi nahwu beliau memperhatikan, begitu pula dalam sisi adab, ya, dalam sisi bahasa, dan juga bahasanya mudah, tidak sulit. Meskipun beliau, ya, hidup di tahun 400 Hijriah, ya, abad keempat, tapi bahasanya itu bi'idznillah ta'ala adalah tidak sulit, ya. Maka mari kita membaca Muqaddimah Al-Muharrar Al-Wajiz Ibnu Atiyah. Berkata Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Atiyah Al-Andalusi rahimallahu ta'ala wa iyana was-sami'ina ajma'in. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Segala puji hanya bagi Allah dan salam atas para hambanya yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Salat serta salam atas nabinya yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, adapun setelahnya, faqad qala rabbuna jalla sya'nuhu. Allah Rabb kita telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Shad ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Yaitu kitab Al-Quranul Karim yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang memiliki pikiran mereka memikirkan dan mengingat ayat-ayat tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-27 dan 28, Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadakkarun.
Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah berikan kepada manusia di dalam Al-Qur'an ini dari segala permisalan agar mereka ingat, yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak memiliki kebengkokan sedikit pun, agar mereka bertakwa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah pada hati-hati mereka itu ada gembok, ada kunci yang menguncinya. Wa qala azza sya'nuhu, begitu pula Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat ke-17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka apakah ada yang mau mengingatnya, mau mempelajarinya. Ya. Maka ayat-ayat tersebut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah memerintahkan kita para hamba ini untuk mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, membolak-balik Al-Qur'an, melihat isinya, melihat pesan-pesan yang ada di dalamnya, dipelajari apa hikmahnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas diri kita. Ya. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, man aradal ilma falyuthawwirul Qur'ana. Man aradal ilma, barang siapa yang menginginkan ilmu, falyuthawwirul Qur'an, maka hendaknya dia mempelajari Al-Qur'an. Dia kata thawwara yuthawwiru, pakai tha, ya, thawwara yuthawwiru. Ini termasuk mufradat yang jarang ditemui, ya. Falyuthawwirul Qur'an, ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lainnya, athirul Qur'an fa inna fihi khabarul awwalina wal akhirin. Athiru, ya, pelajarilah Al-Qur'an. Ya, disuruh mencari, ya, athiru dari athar, ya, cari, gali, begitu, ya. Pelajarilah Al-Qur'an, karena di dalam Al-Quran itu terdapat kabar-kabar orang-orang yang pertama, generasi pertama, dan generasi yang belakangan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Wa tathwirul Quran, ya, di sini Ibnu Atiyah menjelaskan yang dimaksud dengan tathwir pakai tha, ya. Karena mufradat ini jarang ini, ya, kata ini thawwara yuthawiru. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Atiyah di sini, wa tathwirul Quran, yang dimaksud dengan tathwir Al-Quran ay munaqasyatuhu, mendiskusikannya, wa mudarasatuhu, mempelajarinya, wal bahthu fihi, meneliti Al-Quran, ya, wa huwa ma yu'raf bihi, dan tathwir ini, ya, inilah yang dikenal sekarang dengan nama ilmu tafsir. Ya, jadi dikenal dengan nama ilmu tafsir. Yang mana ilmu tafsir ini adalah masdar dari fassara yufassiru. Fassara yufassiru, masdarnya apa? Tafsir, ya. Bimakna al-idah wa tabyin, yang secara bahasa tafsir ini maknanya adalah al-idah, penjelasan, tabyin, ya, penjelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka datang kepadamu dengan suatu permisalan, melainkan kami datangkan kepadamu dengan kebenaran, dengan al-haq, wa ahsana tafsir, dan sebaik-baik bayanan, penjelasan, ya. Ai bayanan wa tafsila, ya, tafsiran di sini maknanya adalah penjelasan, bayanan wa tafsila, dan perincian, gitu.
Adapun al-fasru ya, karena tafsir dari kata-kata fassara yufassiru. Fassara dari kata-kata fa, sin dan ra. Wal fasru ya, secara bahasa adalah al-bayan wa kashful mughatta. Yang dimaksud dengan al-fasru adalah menjelaskan dan mengungkap apa yang mughatta, yang tertutup, dibuka begitu, disingkap. Nah, itu namanya al-fasru. Qala Abu Hayyan, berkata Imam Abu Hayyan, ya, beliau juga memiliki kitab tafsir yang terkenal, yaitu yang berjudul Al-Bahrul Muhit, ya, Al-Bahru Al-Muhit, ya, yang ditulis oleh Abu Hayyan rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa yutlaqut tafsir aidan ala ta'riyah lil intilaq, yaitu dimutlakkan kalimat tafsir ini juga adalah untuk ta'riyah, ya, ta'riyah, kayaknya dilepaskan begitu ya, lilintilak, untuk pergi. Yuqal, dikatakan fasartul farosa, aku menafsirkan kuda, ya, fasartul farosa, ya, maknanya adalah arraituhu liyantaliqa, saya melepaskannya agar dia pergi begitu. Wa huwa rajiun liman al-kash, maka di sini tafsir kembali kepada maknanya secara bahasa yang bermakna al-kash, disingkap, ya. Faka'annahu kushifa dhahruhu, maka seakan-akan kuda tadi dilepaskan dari pelananya begitu. Arra itu dilepaskan pelananya, ya, disingkap pelananya, ya. Lihadzal ladzi yuriduhu minhu minal jarri, biar ya berlari, biar ya bebas gitu. Maka ini tafsir secara bahasa, yaitu ya bayan, penjelasan, yang menyingkap, ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan tafsir adalah faqad arrafa bi'iddati ta'rifat, maka para ulama memberikan definisi tafsir ini ada berbagai macam definisi, macam-macam, ya. Di antaranya huwa ilmun yubhatsu an kaifiyatin nutqi bi alfadil Quran. Yang dimaksud dengan tafsir adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Wa madlulatiha, dan bagaimana menyingkap madlulat, isinya. Wa ahkamiyah, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Al-ifradiyah wa tarkibiyah, baik kata-katanya, masing-masing kata-katanya ataupun ketika digabungkan. Wa ma'ani allati tuhmalu 'alaiha halatut tarkib, dan makna-makna yang terkandung ketika dia digabungkan, ya. Ini menjadi satu ayat, maknanya secara keseluruhan apa? Wa tatimmatu dzalika, dan hal-hal lain yang menyempurnakan itu semua, ya. Ini disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid. Wa qala Zarkashi, Al-Imam Zarkashi mendefinisikan yang dimaksud dengan tafsir adalah ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu ilmu untuk memahami kitabullah, memahami Al-Quran, kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayan ma'ani, dan juga memahami penjelasan-penjelasan makna-maknanya. Begitu pula hukum-hukumnya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Istimdadu dzalika, yang diambil dari mana? Min ilmi lughah, dari ilmu bahasa. Wan nahwi, dari ilmu nahwu. Wa tasrif, ilmu saraf. Wa ilmu bayan, ilmu bayan dalam balaghah. Wa usulul fiqh, ilmu usul fiqh. Wal qiraat, ilmu qiraat, bacaan. Wa yahtaju li ma'rifati asbabin nuzul, dan juga dibutuhkan yaitu mengetahui tentang sabab nuzul dari ayat tersebut, dan juga nasikh dan mansukh, ya. Ini ilmu
definisinya panjang-panjang ini ya. Begitu pula Al-Imam Suyuti, ya, ini ada yang pendek ya, disebutkan waqila. Yang dimaksud dengan tafsir adalah ilmun yubhathu fi an ahwalil Qur'anil Majid. Ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan Al-Qur'anul Majid min haitsu dilalatihi ala muradillahi ta'ala. Untuk mengetahui dilalahnya petunjuk yang menunjukkan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi qadri taqatil basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia ya. Maka ya, semuanya kembali kepada, kita lihat semuanya kembali kepada apa? Makna secara bahasa, yaitu untuk menyingkap ya, baik maknanya, hukum-hukumnya ya, menjelaskan ya maknanya, menjelaskan hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Adapun nama lain tafsir ini juga dikenal dengan nama at-ta'wil. Ya, dikenal dengan nama apa? At-ta'wil. Wa qad arafna ma'na tafsir lugatan wa istilahan. Kita tadi sudah mengetahui makna tafsir secara bahasa maupun secara istilah. Fama makna ta'wil ya. Lalu apa maknanya ta'wil? Karena sering kita mendengar bahwasannya para ulama mempergunakan kata ta'wil, seperti diantaranya Ibnu Jarir atau Bari ya. Wa ta'wilul ayah, maka ta'wil dari ayat ini adalah itu. Maknanya apa? Tafsir ya. Maka adapun kata ta'wil huwa fil lughati, secara bahasa maknanya adalah minal iyalah wahyas siyasah. Ta'wil itu dari kata-kata ala ya'ulu ya, minal iyalah. Mana iyalah adalah as-siyasah, dari kata sasa yasusu siyasatan. Faka'annal mu'awwil yasusul kalam. Maka seakan-akan orang yang mentakwil, al-mu'awwil itu dia yasusul kalam, dia mengatur, dari kata-kata siasah ya, bersiasat, ini mengatur begitu ya. Maka seakan-akan orang yang mentakwil ini yasusul kalam wa yadauhu fi maudhi'ih, dia mengatur ya, kalimat-kalimat tersebut diletakkan pada tempatnya ya. Waqila, dan dikatakan bahwasanya makna at-ta'wil itu adalah kembali kepada al-aul ya. Al-aul ini maknanya adalah ar-ruju ya, ar-ruju, kembali. Faka'annal mu'awwil arja'al kalama ila ma yahtamiluhu minal ma'ani. Maka kalau maknanya adalah al-aul, kalau tadi kan al-iyalah, kalau maknanya al-aul, maka seakan-akan orang yang mentakwil ini mengembalikan kata-kata kalimat-kalimat ini kepada makna yang sesuai begitu ya. Ini kalau aul ya. Wa awwalal kalama wa ta'awwalahu ay dabbarahu wa qaddarahu. Begitu pula awwala yu'awwilu, ketika disebutkan awwalal kalama ya, wa ta'awwalahu ya, mentakwilnya, maka maknanya adalah dabbarahu, dia mengatur, wa qaddarahu, dia mengukur ya. Dan makna lainnya dari ta'wil secara bahasa adalah fassarahu, menafsirkannya ya. Jadi ta'wil itu ya secara bahasa juga maknanya adalah tafsir gitu ya, artinya menjelaskan. Adapun dari sisi istilah, maka ta'wil ini inda salafi, menurut para salaf, mana ta'wil adalah tafsirul kalam wa bayanu ma'nah, yaitu penafsiran ucapan dan penjelasan maknanya. Jadi tafsir itu adalah, ta'wil itu adalah tafsir ya. Sawa'un wafaqa zahirahu au khalafah, baik sesuai dengan zahir dari ucapan tersebut ataupun menyelisih zahirnya ya. Karena pada generasi belakangan takwil ini menjadi suatu bentuk ya, menyimpangkan makna
yang tidak sesuai dengan zahirnya. Ya. Yang dilakukan oleh para orang-orang yang mentakwil ayat sifat misalnya. Ayat sifat ditakwil. Ya. Ini pada generasi belakang. Adapun indah salaf, menurut para salaf, ya, maka takwil ini ya tafsir. Ya. Baik sesuai dengan zahirnya ataupun ya tidak sesuai dengan zahirnya. Wa alaihi fayakun at-ta'wil wa tafsir mutaradifaini, maka dari sini kita mengetahui bahwasanya menurut para salaf ta'wil dan tafsir itu adalah sama. Ya. Makanya Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsirnya sering wa ta'wilul ay, ya, tafsir dari ayat ini adalah gitu. Karena tafsir itu bagaimana ta'wil, ta'wil bagaimana tafsir. Ya. Adapun indal khalaf, menurut para khalaf, ya, generasi belakangan setelah para salaf, huwa sarful lafzi anil ma'na rajih ilal ma'na al marjuh li dalilin yaqtarinu bih, yaitu memalingkan suatu lafaz dari makna yang rajih, makna yang zahir, makna yang lebih jelas, lebih kuat kepada makna yang jauh. Ya, li dalilin, karena ada dalil, ada qarinah yang menunjukkan kepadanya. Ya. Maka ini takwil, ya, menurut para ulama belakangan. Ya. Maka di sini bisa jatuh kepada takwil yang madzmum, yang dicela. Kalau hal tersebut adalah terjadi pada ayat-ayat sifat atau memang pada ayat-ayat yang sudah jelas mananya, kemudian dibawa kepada takwil yang marjuh, yang jauh. Ya. Kemudian di sini Ibnu Atiyah menyebutkan al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Apa perbedaan antara tafsir dan ta'wil? Maka para ulama telah berbeda pendapat tentang apa perbedaan keduanya. Karena sebagian di antara para ulama, bahkan para salaf dahulu, mereka menganggap bahwasanya tafsir dan ta'wil itu satu maknanya, tidak berbeda. Ya. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, sambil dipukul dadanya. Itu. Ya. Allahumma faqihu fid din, ya Allah, fakihkan dia, dalamkanlah dia, ajarkanlah kepadanya ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah tafsir. Nah. Ya. Jadi tafsir dan ta'wil itu sama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas dengan wa 'allimhu ta'wil. Ya. Wa haula'i yumathiluhum Abu Ubaidah wa ta'ifatun ma'ah. Maka di antara mereka ini, ya, yang berpendapat seperti ini contohnya adalah Abu Ubaidah dan para ulama lainnya. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tafsir itu lebih umum daripada ta'wil. Jadi tafsir itu lebih luas daripada ta'wil. Yaitu bahwasanya tafsir itu kebanyakan dipakai pada al-alfaz, pada makna-makna lafaz. Ya. Lafaz-lafaznya. Ya. Adapun ta'wil itu adalah pada makna dari lafaz-lafaz tersebut. Ya. Dan juga, ya, ada di antara para ulama yang membedakannya dari sisi yang lain. Warrajih, namun yang rajih di sini menurut Ibnu Atiyah rahimallahu ta'ala, anna tafsira makana raji'an ila riwayah. Adapun yang dimaksud dengan tafsir adalah yaitu penjelasan Al-Quran yang kembali kepada riwayat. Ya. Riwayat di sini berarti riwayatnya Al-Quranul Karim, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat sahabat atau riwayat, ya, perkataan para tabi'in, gitu. Nah ini menurut beliau tafsir itu adalah yang kembali kepada riwayah. Adapun ta'wil maka raji'an ila dirayah. Yang dimaksud dengan ta'wil adalah penafsiran, penjelasan Al-Quranul Karim yang kembali kepada dirayah. Dirayah itu berarti kembali kepada ya hasil, ya, pembelajaran atau penelitian dengan akal, begitu dirayah.
Jadi apa? Pengetahuan akal manusia. Wadhalika, ya, kenapa kok beliau membedakan seperti itu? Li'anna tafsir makna al-kasf wal bayan. Karena tafsir maknanya adalah kasf, menyingkap, ya, wal bayan, menjelaskan. Wal kasfu an muradillahi ta'ala la najzim bihi illa idza warada bi tariqi ma'thurin. Dan kita tidak mungkin, ya, menjazmkan, memastikan suatu makna dari ayat Al-Quran, tidak mungkin kita pastikan kecuali dengan penafsiran ma'thur, riwayat, ya, baik itu tafsir Quran dengan Quran, atau Quran dengan hadis Nabi SAW yang sahih, ataupun Al-Quran dengan penafsiran para sahabat atau penafsiran para tabi'in, ya. Nggak mungkin kita bisa memastikan, oh ini pasti ini nih, ya, kecuali dengan apa? Dengan riwayat. Adapun ta'wil, malhudun fihi tarjih ahad ihtimalat al-lafz bid-dalil, ya. Yaitu ta'wil adalah berusaha untuk merajihkan ada beberapa kemungkinan penafsiran, ya, dari suatu dalil, ada beberapa kemungkinan, maka dipilih, ya, dipilih salah satunya dengan dasar petunjuk, ya. Wa tarjih ya'tamid 'alal ijtihad, dan ketika seseorang itu merajihkan, memilih mana yang lebih kuat, maka di situ dengan apa? Dengan ijtihad, ya. Maka ini yang dimaksud dengan apa? Ta'wil. Ini menurut Ibnu Atiyah, dibedakan tafsir itu dengan riwayah, ta'wil itu dengan dirayah. Tafsir itu dengan riwayat, ya, hadis, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Adapun ta'wil itu adalah dengan ijtihad, gitu. Adapun jenis-jenis tafsir di sini menurut Ibnu Atiyah ada dua, yaitu at-tafsir bil ma'thur dan at-tafsir bil ra'i. Tafsir dengan bil ma'thur ai al-manqul. Ma'thur artinya yang ditinggalkan, ya. Artinya yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in, ya. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Namanya tafsir bil manqul. Jadi yang dinukilkan kepada kita, ya, yang dibawa kepada kita. Wa yashmal, maka tafsir bil ma'thur ini di sini disebutkan ada 4 jenis. Yaitu tafsirul Qur'ani bil Qur'an, tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Yang kedua, tafsir Rasul lil Quran, penafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat Al-Quran. Yang ketiga, tafsir sahabah lil Quran, penafsirannya para sahabat terhadap ayat Al-Quran. Dan yang keempat adalah tafsir tabi'in lil Quran, penafsiran para tabi'in terhadap ayat Al-Quran. Jadi ini menurut Ibnu Atiyah ada 4. Ya. Meskipun di antara para ulama ada yang menambahkan, yaitu tafsir dengan riwayat Israiliyat, ya. Itu riwayat-riwayat yang dibawa dari Bani Israel, kabar-kabar Bani Israel, ya. Maka banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab tafsir adanya kabar-kabar, ya, Israiliyat, riwayat-riwayat dari Bani Israel, ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, ya. Namun yang rajih bahwasanya kabar-kabar dari Bani Israel itu diperinci. Kalau memang kabar dari Bani Israel tersebut sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ya, maka boleh untuk disampaikan, tidak mengapa, ya. Oleh karena kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj, silahkan sampaikan dari Bani Israel, ya, wala haraj, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau jelas-jelas bahwasanya kabar tersebut, ya, adalah menyelisihi masih akidah, ya, menyelisih syariat Islam, maka jelas tidak boleh, ya, tidak boleh diyakini, tidak boleh disampaikan. Maka di sini, ya,
tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, istamal Al-Quranul Karim alal ijaz wal itnab. Al-Quran itu dia mengandung ayat-ayat yang kadang itu ijaz, singkat, ya, tapi maknanya luas. Kadang-kadang itnab, yaitu dipanjangkan, ya. Jadi terperinci. Jadi kadang ringkas, kadang itu panjang begitu, ya. Wa 'alal ijmali wa tabyin, kadang-kadang itu secara global, mujmal, tapi kadang juga tabyin, dijelaskan secara mendetail. Wa 'alal itlaq wa taqyid, kadang-kadang mutlak, ya, kadang-kadang terikat. Wa 'alal umumi wal khusus, kadang-kadang bersifat umum, tapi juga ada ayat-ayat yang bersifat khusus, ya. Wa ma aujaza fi maudhi' busita fi maudhi'in akhar. Terkadang ada ayat yang dia itu ijaz dalam satu ayat, tapi di dalam ayat yang lain itu dipanjangkan. Wa ma ujmila fi makanin buyina fi akhar. Kadang ada yang di satu ayat mujmal sifatnya, tapi dalam ayat yang lain dia muqayyad, ya, atau mufassal, ya. Wa ma ja'a mutlaqan fi ayatin qad yalhaquhu taqyidu fi ukhra. Kadang ada ayat-ayat yang bunyinya itu mutlak, ya, tapi di ayat lain dia diikat, ya. Seperti juga ada yang ayat-ayat yang satu ayat itu sifatnya umum, di dalam ayat lain khusus, ya. Minhuna, dari sini, karena alaman yufassirul Qur'anal Karim, orang yang dia mau menafsirkan Al-Qur'anul Karim, an yarji'a ilal Qur'ani awalan, hendaknya dia kembali kepada Al-Qur'an dulu. Jadi sebelum menafsirkan, ya, dengan hadis, dengan yang lain-lain, dia harus menguasai Al-Qur'an dulu. Oh, di sana bersifat umum, oh saya tahu di dalam ayat yang lain dikhususkan ayat ini. Harus tahu, ya. Yabhadu fi an tafsir ma yurid. Dia berusaha untuk mencari penafsiran suatu ayat, fayuqabilil ayat ba'duha bi ba'din. Kemudian digabungkan ayat-ayat tersebut, ya, dikumpulkan, wa yasta'inu bima jaa'a mushiban liya'rifa bihi aw liya'rafa bihi ma jaa'a mujazan, atau mubhaman begitu, ya, ya. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah, ya, sifatnya panjang begitu, ya, maka coba digabungkan dengan yang sifatnya pendek. Oh, jadi ternyata jelas. Misalnya kisah-kisah, ya, di dalam satu kisah cuman tiba-tiba langsung begini, langsung kesimpulan begitu. Ternyata di dalam ayat yang lain dijelaskan secara terperinci. Nah, ya, sehingga kita lebih tahu, oh jalan ceritanya ternyata seperti ini, gitu. Wabil mubayyin li yufhama bihi al-mujmal, cari ayat-ayat yang terperinci agar yang mujmal bisa dipahami. Begitu pula yang mutlak, ya, digandingkan dengan yang muqayyad sehingga kita tahu maknanya. Begitu pula yang umum dengan yang khusus. Wala yajuzu li ahadin, dan tidak boleh bagi siapapun juga, kainan man kana, ya, siapapun orangnya, an yatakhatta hadza tafsirul qur'ani amthilatan li tafsiril Qur'ani bil Qur'an. Tidak boleh seseorang dia langsung lompat, langsung saya tafsirkan dengan hadis, ya, dan melewati tafsir Quran dengan Quran ini. Padahal harus dia coba untuk menafsirkannya dulu dengan Al-Quran. Maka di sini Ibnu Atiyah membawakan beberapa contoh. Contoh hamlul mujmal alal mubayyin liyubayyan bihi. Contoh ayat yang mujmal dibawa kepada ayat yang terperinci. Yaitu contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27. Dalam surat Al-Baqarah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin." Ya. Fatalaqa Adam menerima min rabbih dari Rabbnya kalimatin, beberapa kalimat, ya. Nah, kalimatin di sini ini bentuknya mujmal, ya.
nggak terperinci kan? Ya apa coba? Nggak tahu ya, kalimatin begitu kan? Ya, bentuknya apa? Mujmal. Ya. Maka ditafsirkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-23. Ya, yaitu apa? Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ternyata kalimat-kalimatnya. Ditafsirkan dalam surat apa? Al-A'raf ayat 23. Ya. Begitu pula contohnya dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum." Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, ya, hewan ternak, illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kalian. Apa ini yang dibacakan kepada kalian? Ya. Hewan yang macam mana ini begitu? Ya. Maka ditafsirkan, ya, ayat yang bersifat mujmal tadi, mayut yang dibacakan kepada kalian, ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah juga ayat ketiganya. Pada ayat yang ketiga Allah menjelaskan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, telah diharamkan atas kalian apa? Maitah, bangkai, wadam, darah, lamul khinzir, daging babi. Ya. Sudah isya. Tapi natawakaf wa nastami ilal adzan wallahu ta'ala. Nuwasil badal adzan biidznillah ta'ala. Sedikit kita lanjutkan ya kawan. Tadi yang pertama adalah hamlul mujmal alal mubayyin, al-mubayyan. Ya, ayat-ayat yang bersifat mujmal, bersifat ijmal dibawa kepada ayat-ayat yang bersifat mubayyan. Ya. Kemudian berikutnya adalah hamlul mutlaq alal muqayyad, ayat-ayat yang bersifat mutlak dibawa kepada ayat-ayat yang sifatnya adalah muqayyad, terikat. Di sini Ibnu Atiyah memberikan contoh, ya. Wa qad matsalu lidzalika bi ayatil wudu wa tayammum. Ada di antara para ulama yang memberikan contoh dengan ayat wudu dan juga tayammum. Fa innal aidiya muqayyadatun fil wudu'i bil ghayah. Yaitu tangan ketika penjelasan tentang wudu itu dijelaskan batasan akhirnya. Ghayahnya dijelaskan. Yaitu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai mana? Sampai siku. Ya, dijelaskan batasannya. Ya. Nah, ini berarti diikat, ya, dengan batasan. Adapun ketika kita lihat pada bagian tayamumnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di ayat tersebut, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka basuhlah, ya, sebagian dari wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Ya. Maka di sini aydiyakum ini sifatnya apa? Sifatnya adalah mutlak, ya, tidak terikat. Pokoknya tangan, ya. Tidak dijelaskan batasannya sampai mana. Karena tangan itu bisa sampai pundak ini tangan, ya. Siku ini juga tangan. Telapak tangan ini juga kadang disebut yadun. Ya. Maka di sini ada di antara para ulama yang berpendapat tayamum itu sampai siku juga berdasarkan ayat ini, itu. Ya. Meskipun kalau kita lihat ke dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertayamum itu cuma apa? Pukul wajah, kemudian telapak tangan saja, sudah. Ya. Jadi pukul, kalau banyak ditiup, beberapa riwayat ditiup wajah, kemudian tangan. Ya. Nah, ini di antara para ulama ada yang memberi contoh dengan ayat tersebut, ya. Wa minhu, contoh lainnya adalah dalam ayat tentang kafaratul zihar.
Dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ketiga. Kafaratul zihar. Apa itu zihar? Zihar itu adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ya, artinya saya nggak mau sama kamu lagi, begitu. Ya. Maka ketika suami ini mau balik, ya sudah ngomong begitu, pokoknya saya nggak mau lagi. Ya. Kemudian dia ingin balik kepada istrinya tersebut, maka harus ada kafarahnya. Nah, di antaranya kafarahnya adalah fatahriru raqabatin. Ya, fatahriru raqabah. Sifatnya mutlak, bebaskan budak. Ya. Mau budaknya kafir, mau budaknya mukmin, terserah. Ya. Nah, di dalam ayat yang lain, ya, tentang kafaratul qatl. Ya, kafarahnya membunuh, maka di situ diikat fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, diikat membebaskan budak yang mukminah, yang beriman. Ya. Maka yang sifatnya mutlak tadi dibawa kepada yang muqayyad. Terikat dengan apa? Harus budak yang beriman. Kemudian contoh lainnya, hamlul am al khas, ayat yang sifatnya umum dibawa kepada yang khusus. Contohnya adalah nafyul khullah was syafa'ah ala jihatil umum, yaitu penafian tidak adanya al khullah, saling mencintai, was syafa'ah, memberikan syafaat, dinafikan secara umum, pokoknya tidak ada. Ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli di situ. Wala khullah, tidak ada saling mencintai. Wala syafaat, tidak ada saling tolong menolong. Ya. Maka ini dinafikan secara total. Nanti hari kiamat nggak bisa tukur-tukuran, ya, jual beli sudah nggak ada. Ya. Sudah tidak ada khullah, saling mencintai anak, ya, istri, orang tua, nggak ada sudah. Ya, wala syafaat juga tidak bisa nolong orang lain, gitu. Ya, atau memohon harapan dari orang lain. Maka dalam ayat ini dinafikan secara umum, ya. Nah, dikecualikan dalam ayat yang lain ternyata ada khullah. Bisa orang yang saling mencintai itu masih bermanfaat ternyata kapan? Faqad istasnallahu al-muttaqina min nafil khullah, yang mana Allah mengecualikan, ya, dari penafian tadi cinta secara umum tadi, yaitu di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala firman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat nanti sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya. Anak lari dikejar bapaknya, bapak lari dikejar anaknya karena musuh. Ya, takut apa? Takut dituntut jatuh ke neraka, lari makanya. Bapak dari anak, anak dari ibu, ibu dari suaminya, suami dari istrinya, lari semua. Seperti antum ketemu musuh, bawa celurit, ya, mau, ya, membunuh kita. Apa yang kita lakukan? Lari pasti. Ya, lari. Nah seperti itu, ketika nanti di hari kiamat kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Illa kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pengecualian, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling mencintai pada hari itu sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang anaknya bertakwa, bapaknya bertakwa, justru saling apa? Tetap saling berkasih sayang nanti di hari kiamat. Ya. Maka hendaknya kita bangun cinta kita, ya, persahabatan kita itu di atas ketakwaan. Ya. Jangan karena Ustaz itu karena dia itu saya senang sama dia itu soalnya suka mabar bareng. Waduh, ini, ya, bahaya ini. Jangan bersatu di atas kesesatan.
bersatu di atas apa? Kelalaian. Jangan, apalagi kemaksiatan. Ya, bertemanlah, bersahabatlah karena ketakwaan. Ya, sudah jangan suka main. Ayo ngaji, ya, baca Quran. Nah ini, ya, itu al-akhilla yauma idzin ba'dum li ba'din ajau illal muttaqin. Ya, wastahtama udzina fi min asy-syafa'ah. Begitu pula syafaat dalam ayat Al-Baqarah tadi 254 tadi tidak ada wala syafa'ah, enggak ada syafaat, ya. Nah, ini dikecualikan di dalam, ya, di antaranya surat An-Najm ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda." Ya. Dan betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Ya, kecuali, nah ini, ya, min ba'di an ya'danallah, setelah Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat, ya, lima yasha wa yarda, dan ridha Allah kepada al-masyfu'lah, orang yang diberi syafaat. Maka ini syarat diterimanya syafaat, ya. Syafaat itu pertama diminta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk, ya. Qulillahi syafa'atu jami'ah, katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah, bukan milik makhluk, ya. Maka jangan merendah-rendah di hadapan makhluk, ya, yang sama-sama makan, sama-sama akan meninggal. Merendahlah kita di hadapan Allah, karena syafaat itu Allah yang memegang, ya. Syaratnya dua, izin kepada pemberi syafaat. Yang kedua adalah ridho bagi yang diberi syafaat. Makanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin itu nggak akan bisa dapat syafaat karena Allah nggak akan ridho kepada mereka. Ya. Nah, ini pengecualian, ya, taksis. Begitu pula Allah Subhanahu wa firman, "Man ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang beramal keburukan, yujza bihi, akan diganjar, akan dibalas. Ini sifatnya umum, pokoknya semua dosa pasti akan dibalas. Ya, nggak ada dosa nggak akan dibalas, itu mafhumnya. Maka ditaksis, dikhususkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa itu karena adalah sebab perbuatan tangan-tangan kalian, karena dosa-dosa kalian, ya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Berarti apa? Ada dosa yang tidak dibalas, ya, nggak dibalas di akhirat, nggak dikena musibah di dunia. Wa ya'fu an katsir, banyak dimaafkan sama Allah, itu, ya. Maka ini khonifillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu pula Ibnu Atiyah di sini menyebutkan di antara bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yaitu ketika terkumpul beberapa ayat, ya, yang sama tapi berbeda, ya. Al-jamu baina ma yutawah annahu mukhtalaf, ya, atau mukhtalif. Ketika ada beberapa ayat yang sepertinya kok berbeda-beda, jadi seperti kontradiktif. Contohnya adalah penciptaan Nabi Adam. Dalam beberapa ayat min turabin, dari tanah. Dalam sebagian ayat min tin, dari tanah liat, ya. Kemudian disebut min hamain masnun, dari tanah yang, ya, yang apa namanya, yang dipanaskan begitu, ya. Ada juga min solsolin, ya, dan ayat-ayat lainnya. Maka kenapa kok ada tanah, ada debu, ada macam-macam, ya? Fa inna hadza dzikrun lil atwar allati marra biha Adam min mabda'i khalqi ila nafhi rufihi. Ini adalah menyebutkan proses fase-fase, mulai dari tanah dulu, kemudian menjadi tanah liat, kemudian menjadi terus begitu, ya. Kemudian tafsil ba'dal ijmal, juga di antara bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an adalah perincian setelah sesuatu yang ijmal, mujmal, ya, yang global kemudian diperinci. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum azwajan thalathah, dan kalian itu ada 3 golongan. Maka diperinci pada ayat selanjutnya, ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah, dan ashabus shimal, dan juga contoh-contoh lainnya. Maka ini
mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.